Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bang Monan dan selamat datang kembali di channel TG Flix. Buat yang belum tahu, ini adalah second channel dari Teguh Gusto yang menceritakan alur TV series atau film-film berseri. Kita akan melanjutkan The 100 Season 2 Part 6 yang terdiri dari 2 episode, yaitu 15 dan 16. Buat yang belum nonton season atau episode sebelumnya, bisa cek link di pojok kanan atas atau yang tertera di kolom deskripsi. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Setelah berhasil menonaktifkan sistem kabut asam, kini tugas Bellamy adalah membebaskan seluruh tahanan Grounders. Mereka akan menyerang dari dalam bunker layaknya taktik kuda Troya. Tak berselang lama, Cage memberikan sebuah pengumuman yang mengejutkan. Pria itu mengatakan bahwa penelitian tulang sumsum telah berhasil dan pengobatan tersebut akan segera diberikan ke seluruh penduduk yang berada di dalam bunker agar mereka semua bisa menikmati dunia luar. Jika melawan, akan dieksekusi mati sebagai musuh negara, dan jika menyerahkan para remaja, maka akan selamat dari kematian. Bellamy menyadari bahwa ini adalah taktik yang membuat para penduduk mendukung rencana Cage. Bellamy akan segera menjemput teman-temannya sebelum hal buruk menimpa mereka. Cage masih dalam situasi tertekan, di mana para Grounders telah berkumpul di pintu masuk bunker, dan Bellamy masih berkeliaran serta para remaja yang masih belum ditemukan. Kini, Cage menjalankan aksinya dan mulai mencari para remaja di setiap kamar yang ada di bunker. Salah satu pasangan suami istri diperiksa karena melakukan aktivitas yang mencurigakan. Dan benar saja, Jasper dan Maya langsung keluar dari persembunyian. Cage tidak main-main dengan hukumannya. Para pasukan langsung menembak mati suami istri tersebut yang telah menyembunyikan para remaja di kamarnya. Akhirnya beberapa remaja lainnya juga tertangkap bersama dengan rencana para remaja yang telah terungkap. Vincent mencoba menghentikan Paul yang berusaha membawa putrinya bersama dengan remaja lainnya. Karena melawan, Vincent hampir saja tertembak jika Bellamy tidak segera menghentikannya. Pemuda itu membawa teman-temannya menuju ke ruangan tengah untuk berkumpul di sana. Jasper dan Bellamy menyadari bahwa Monty dan yang lainnya masih belum ditemukan. Mereka memutuskan untuk mencari bersama dengan Maya, sedangkan yang lainnya akan ikut bersama Vincent menuju ke ruangan tengah. Para pasukan Alpha Station datang untuk berkumpul dalam peperangan. David membawa bom yang akan meledakkan pintu masuk bunker. Lexa mengumpulkan para komandannya untuk bersiap. Clark menyampaikan bahwa ini bukanlah peperangan, melainkan misi penyelamatan orang-orang yang telah diculik dan dieksploitasi oleh Monweather. Pasukan terbagi 4. 2 pasukan yang dipimpin oleh Raven dan Octavia akan masuk melalui bendungan dan terowongan bawah tanah. Pasukan ketiga yaitu para Grounders yang sudah berada di dalam bunker, dan pasukan yang keempat adalah Clark dan Lexa yang bersiap menunggu di depan pintu untuk menyerang masuk ketika Raven berhasil mematikan listrik untuk membuka pintu tersebut. Setelah menjelaskan strategi, para komandan dan pasukan Grounders kembali menggemakan darah dibalas dengan darah. Sementara itu, Octavia dan Indra yang memimpin pasukan di dalam terowongan mengikuti jalur sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Lincoln. Sayangnya, pria itu tidak ikut bersama mereka karena menurut Indra, Lincoln masih dalam pengaruh Cerberus yang nantinya akan menghambat mereka. Tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dari para Reapers. Beruntung, alat penenang yang dibuat oleh Raven berhasil melumpuhkan mereka. Sementara itu, pasukan di luar mulai melubangi pintu masuk untuk ditanam bom ketika listrik padam. Lincoln berusaha menenangkan David yang takut karena belum pernah merasakan perang yang sesungguhnya. Lincoln juga meyakinkan David untuk melakukannya demi kebebasan sang anak yang kini masih ditawan oleh Monweather. Raven dan Wick yang menyusup dari bendungan mulai memasang beberapa bom untuk meledakkan mesin pembangkit listrik. Tiba-tiba saja beberapa penjaga masuk dan memergoki mereka berdua. Beruntung Wick langsung menghabisi mereka. Sayangnya salah satu bom rusak dan kini mereka sulit untuk meledakkan keempat mesin tersebut. Raven dan Wick tidak tahu harus berbuat apa hingga muncul sebuah ide untuk merusak salah satu mesin dan meledakkan sisanya. Akhirnya bom pun diledakkan bersamaan dengan beberapa pasukan yang datang mengepung mereka berdua.
Cage yang mulai terdesak menemui ayahnya di ruang isolasi. Pria itu berusaha merajut kembali hubungannya dan meminta saran untuk menyelesaikan masalah yang sudah ia buat. Sang ayah hanya terdiam tanpa kata. Cage meyakinkan pria tua itu bahwa semua ini demi kelangsungan hidup penduduk bunker. Sebuah kata akhirnya terucap dari mulut Dante. Wait. Sementara itu, Lexa dan Clark gelisah menunggu aba-aba dari Raven yang tak kunjung datang. Mereka harus lebih sabar demi mencapai sebuah kemenangan. Tiba-tiba saja terdengar suara tembakan dari pasukan Moonweather yang kini telah bergerak. Beruntung, Raven berhasil memadamkan listrik Moonweather dan detonator pun ditekan. Sayangnya alat itu tidak berfungsi dan puluhan pasukan bunker datang menyerang pasukan Grounders. Lexa mengerahkan anak buahnya untuk melawan balik dan David bersama dengan pasukannya membentuk perisai untuk memperbaiki bom yang ada di pintu. Kembali mereka gugur karena tembakan bertubi-tubi dari pasukan musuh. Akhirnya Lincoln pun menembakkan anak panah tepat ke arah bom dan pintu pun terbuka. Lexa memutuskan berpisah untuk melawan pasukan musuh, sedangkan Clark akan menghadang musuh yang keluar dari balik pintu bunker. Beberapa waktu kemudian, serangan pun berhenti dan mereka pun segera membuka pintu bunker. Saat akan menyerang, Lexa bersama dengan Emerson datang untuk menghentikannya. Ternyata yang keluar di balik pintu adalah tahanan Grounders. Clark menyadari bahwa Lexa telah bekerja sama dengan Moonweather untuk membebaskan rakyatnya dan membiarkan para remaja tetap di dalam bunker. Gadis itu sangat kecewa atas tindakan pengkhianatan yang dilakukan Lexa. Namun sebagai pemimpin, ia harus menyelamatkan rakyatnya dan melakukan segala cara untuk mewujudkan hal ini. Lincoln yang berusaha melawan juga dibawa paksa oleh Lexa untuk tidak membantu Clark membebaskan teman-temannya. Tidak hanya Clark, tetapi Octavia juga ditarik mundur oleh Indra karena menganggap bahwa misi mereka telah selesai. Terpancar rasa kecewa dari wajah Octavia dan dengan terpaksa Indra mencopot jabatan gadis itu sebagai tangan kanannya. Akhirnya Bellamy tiba di lantai di mana Monty dan remaja lainnya bersembunyi karena pemadaman listrik membuat bunker rentan terhadap penyebaran radiasi yang akan membuat Maya dalam bahaya. Karena tidak punya banyak waktu, Maya harus menuju ke ruangan 5 untuk berkumpul bersama dengan penduduk lainnya. Tak berselang lama, mereka menemukan mayat Nyonya Ryan yang membantu mereka menyembunyikan Monty. Ternyata wanita itu dibunuh oleh Grounders dan Monty tidak tahu harus berbuat apa. Satu-satunya jalan mereka adalah menuju ke lantai 5 dan menemukan yang lainnya. Saat menuju ke kurungan para Grounders, Bellamy menemukan mayat Vincent tergeletak di sana. Bellamy pun juga merasa telah dikhianati oleh Grounders yang melarikan diri tanpa mengikut sertakan teman-temannya. Bersama dengan itu, Raven dan Wick yang baru tersadar dari ledakan bom dikepung oleh pasukan bunker untuk dibawa. Semua rencana kerjasama yang dilakukan oleh Grounders dan Moonweather adalah campur tangan dari Presiden Dante. Untuk sementara ini, mereka mungkin aman dari Grounders, tetapi penduduk Alpha Station akan segera bergerak untuk melawan karena anak-anak mereka masih menjadi tawanan Moonweather. Clark meratapi kekecewaannya yang telah salah bekerja sama dengan Grounders yang jelas-jelas musuh dalam selimut. Namun gadis itu yakin bahwa semua itu belumlah berakhir. Thelonious dan pengikutnya masih menyusuri danau untuk mengikuti drone yang diyakini akan membawa mereka ke City of Light. Terjadi sedikit pertengkaran karena mereka semua terlalu lelah untuk mendayung perahu yang berisikan 4 orang. Murphy yang sudah muak akan hal itu memutuskan untuk mendayungnya secara bergantian agar mereka semua tiba di kota impian itu. Terlihat sebuah cahaya yang akan menjadi tujuan mereka. Namun tiba-tiba saja perahu mereka mengalami guncangan. Sebuah serangan dari monster air membuat Richard tewas dan Murphy mengalami cedera saat akan menyelamatkan pria itu. Karena mengetahui perahu tidak akan bertahan lama, Thelonious menjadikan Craig sebagai umpan untuk mereka melarikan diri.
Beberapa waktu kemudian, akhirnya Thelonious dan Murphy tiba di pesisir danau. Atas kejahatan yang dilakukan oleh Thelonious, Murphy memutuskan untuk berpisah dengan pria itu dan memilih jalannya sendiri untuk menemukan City of Light. Drone pun kembali datang dan menuntun jalan untuk membawa Thelonious ke kota tersebut. Keesokan paginya, Murphy tersadar dan menemukan sebuah pintu yang berada di mercusuar. Pria itu berusaha masuk dan melihat sebuah ruangan yang begitu rapi dan elegan, dengan suara musik klasik serta menyantap beberapa makanan di sana. Octavia yang masih menunggu di terowongan dihampiri oleh Clark bersamaan dengan datangnya mayat salah satu teman mereka yang telah dioperasi. Octavia menyalahkan semua hal yang terjadi kepada Clark yang telah diperdaya oleh Lexa. Akhirnya Bellamy pun tiba di balik pintu bersamaan dengan Jasper dan Maya. Kini mereka hanya mempercayai Dante yang bisa menyelamatkan mereka dari bunker terkutuk itu. Beberapa waktu kemudian mereka pun tiba dan bertemu dengan Dante di ruangan isolasi. Sayangnya kali ini pria tua itu menolak memberikan bantuan karena atas tindakan Clark penduduknya kini dalam situasi berbahaya. Menyadari hal itu, Clark menjadikan Dante sebagai tawanan dan meminta Monty untuk membawanya ke ruangan pusat komando. Sementara itu, Monweather telah menyandra sebagian besar para remaja dan penduduk Alpha Station, termasuk Abby dan Marcus. Cage akan segera melakukan operasi tulang sumsum agar seluruh penduduk bunker bisa keluar dengan bebas. Raven melakukan perlawanan ketika hendak dioperasi. Sebuah pemandangan yang sangat sadis ditunjukkan oleh Monweather di hadapan seluruh tawanan. Dalam perjalanan, Dante mengatakan bahwa kerjasama yang terjalin di antara Grounders dan Monweather terwujud karena berkat dirinya. Semua itu dilakukan karena ingin menyelamatkan penduduk bunker yang terancam akan kematian. Kembali ke Jasper, akhirnya pemuda itu berhasil membawa Octavia dan Maya ke lantai 5 dengan selamat. Kini rencana mereka adalah membunuh Cage untuk menyelesaikan semua masalah ini. Setibanya di ruangan komando, mereka melihat bagaimana Cage menyiksa semua penduduk Alpha Station. Clark menghubungi Emerson untuk berbicara langsung kepada Cage. Gadis itu ingin menukarkan Dante dengan kebebasan penduduk Alpha Station. Karena menolak dan tidak punya pilihan lain, Clark menodongkan senjata ke arah Dante dan menembak pria tua itu untuk meyakinkan Cage akan keseriusannya. Neither did I. Clark kembali memberikan tawarannya agar tidak ada korban yang berjatuhan atas insiden ini. Cage yang murka memerintahkan Emerson untuk membunuh Clark. Tidak sampai di situ, Cage memerintahkan anak buahnya untuk mengoperasi Abby untuk membuat Clark menyaksikan kekejamannya. Beberapa waktu kemudian, Maya datang membawa Lee bersamanya. Jasper memutuskan untuk ikut bersama Lee mendekati Cage. Beberapa waktu kemudian, keberadaan Octavia dan Maya diketahui oleh sepasang muda-mudi bersama dengan dua pasukan di sana. Tanpa ragu, Octavia langsung menghabisi kedua penjaga. Kini mereka berada dalam situasi yang berbahaya. Begitu juga dengan Emerson yang sudah tiba di depan pintu dan Jasper yang sudah masuk ke dalam ruangan operasi. Karena terdesak oleh situasi yang sangat tidak menguntungkan, akhirnya secara terpaksa Clark menyebarkan radiasi ke seluruh bunker hingga menewaskan seluruh penduduk Monweather. Jasper yang menyadari Maya dalam bahaya langsung menghampirinya. Rasa sedih menyelimuti Jasper atas kematian pujaan hatinya. Clark kembali merasakan dosa yang teramat besar atas perbuatannya yang terus membuat orang tak bersalah mati di tangannya. Jasper sangat marah atas tindakan Clark yang dengan kejam membunuh seluruh penduduk yang tak bersalah. Begitu juga dengan Bellamy dan Monty yang dengan sengaja membiarkan Clark melakukan hal itu. Pertemuan yang memarukan antara Clark dan Abby. Clark telah mengikuti saran ibunya untuk selalu mengingat dan melakukan hal yang baik. Apa yang dilakukan Clark adalah sebuah kebenaran, di mana ia memilih menyelamatkan kaumnya daripada membiarkan Cage dengan kejam menyiksa mereka semua. Sementara itu, Cage yang berhasil melarikan diri tiba-tiba diserang oleh Lincoln yang sebelumnya berhasil meloloskan diri berkat bantuan Indra. Sayangnya, pengaruh Cerberus langsung melumpuhkan pria itu. Dengan sekuat tenaga, Lincoln bangkit dan langsung memotong tangan Cage.
Lincoln tidak membunuh pria itu, melainkan menyuntikkan Cerberus ke tubuhnya agar merasakan bagaimana menjadi seorang Reapers. Akhirnya seluruh penduduk kembali ke Camp Alpha Station. Semua kembali kecuali Clark. Gadis itu memutuskan untuk pergi karena masih merasa bersalah atas semua yang telah diperbuat kepada Jasper dan seluruh penduduk Monweather karena ingin meraih sebuah kedamaian. Kali ini Clark dan Bellamy akan berpisah dalam waktu yang lama serta berharap mereka akan kembali bertemu dalam situasi yang lebih baik. Cerita season 2 ini ditutup dengan menampilkan Murphy yang sedang menikmati makanan melihat sebuah video pengakuan dari seorang pria misterius yang meminta maaf dan menangisi kesalahannya serta menembak dirinya sendiri dengan senjata. I'm so sorry. Sementara itu Telonaios sendiri tiba di sebuah rumah mewah di tengah hutan dengan sambutan dari sebuah hologram wanita. Hologram itu bernama Ellie dan kedatangan Telonaios sudah ditunggunya sejak lama. Ellie juga menjelaskan bahwa ia telah menerima hadiah dari Telonaios. Hadiah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah bom nuklir yang digunakan oleh pria tua itu saat akan menuju ke bumi. Secara singkat, wanita itu hanya mengatakan bahwa ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Pekerjaan apakah yang dimaksud dan siapakah pencipta hologram tersebut? Dan tamat. Bagaimana pendapat kalian soal kepemimpinan Clark? Apakah semua yang diperbuatnya adalah benar atau semua itu sangat tidak manusiawi? Menurut saya pribadi, apa yang dilakukan Clark tidaklah mencerminkan seorang pemimpin sejati. Sebagai contoh, ketika rudal ditembakkan ke arah Tondisi, seharusnya Clark tegas dalam bertindak dengan menyelamatkan seluruh penduduk di sana agar tidak ada korban yang tewas secara sia-sia dalam insiden tersebut. Tetapi gadis itu memilih mendengarkan perkataan Lexa dan membiarkan semua itu terjadi begitu saja. Dalam kematian Finn, saya sangat setuju atas tindakan yang diambil oleh Clark karena menurut saya, Clark tidak akan membiarkan pria yang dicintainya mati dengan cara yang keji di tangan para Grounders. Sayangnya, Raven telat menyadari hal itu dan malah menuduh Clark adalah seorang pembunuh. Perubahan besar juga terjadi pada Bellamy. Seperti yang kita ketahui, pada season 1 pemuda ini begitu ambisius memimpin para remaja di bumi dan memilih untuk membenci penduduk Bahtera yang dengan kejam membuang 100 remaja ke bumi. Namun di season 2, perjuangan yang ditunjukkan oleh Bellamy mencerminkan seorang pemimpin di masa depan. Dan menurut saya, Bellamy cocok menjadi seorang kanselir menggantikan Abby jika nantinya masa jabatan wanita itu telah selesai. Bagaimana menurut kalian? Baik, mungkin segitu dulu videonya. Jika ada kesempatan, saya akan melanjutkan The 100 Season 3. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Bang Mo undur pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!